Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini saya percaya Tuhan akan memberkati, menguatkan setiap kita melalui kebenarannya. Itu sebabnya hari ini saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya ketika firman Tuhan dibagikan, saya berdoa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan ketika Anda mendengar firman Allah melalui renungan pagi hari ini, saya berdoa supaya iman Anda dikuatkan, dibangkitkan, dan kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. So, mari saya mengajak Anda sebelum kita belajar kebenaran firman Allah ini, kita siapkan hati, kita buka hati, dan kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk menyambut, menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Roh Kudus bekerjalah, Spirit of Revelation, wisdom, dan pengertian yang benar menguasai hamba-Mu dan menguasai kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Hari ini kami buka hati kami dan kami persilakan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise in Jesus' name. Amen. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Satu ayat, tapi benar-benar ayat ini memberikan sebuah inspirasi yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa supaya ayat ini akan memberikan kekuatan dan memberikan sebuah pencerahan dan juga petunjuk supaya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini judul renungan pagi saya kasih judul adalah Jalan Menuju Kemuliaan. Saya percaya setiap kita kepingin, merindukan supaya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi kita, kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan saya berdoa ketika kemanapun Tuhan bergerak, kita ada di situ, dimanapun kita bergerak, maka kemuliaan Tuhan menyertai kita. Dalam Alkitab kita terinspirasi dengan kehidupan Musa, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Mungkin beberapa Anda akan bertanya, apakah masih Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada gerejanya saat-saat ini? Jawabannya ada dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini adalah sebuah nubuatan dan saya percaya nubuatan ini pasti akan terjadi. Dan saya percaya zaman kita, zaman Anda dan saya, kita semua akan mengalami apa yang dinubuatkan dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9. Yaitu dikatakan seperti ini, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the glory of this latter house. Bagaimana kemuliaan gereja yang akhir zaman, gereja yang akan datang, yaitu gereja di mana tempat di mana Anda dan saya melayani, di mana generasi kita ada, will be greater, akan mengalami hal yang lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi dibandingkan gereja mula-mula. Nah, kalau Anda pelajari bagaimana gereja mula-mula mengalami kemuliaan Tuhan yang sangat dahsyat sekali, mulai dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 4, kita melihat begitu ajaib, sign and wonder, the glory, zaman Musa, zaman Daud, semuanya Anda bisa melihat bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya kepada setiap umatnya atau hamba-hambanya. Dan pertanyaannya, apakah zaman sekarang Tuhan akan tetap menyatakan kemuliaannya? Alkitab mencatat dalam Hagai pasal 2, saya yakin ini pasti akan terjadi, bahwa the glory of this latter house will be greater than the farmers. Artinya saudara, saya yakin sekali kita hidup di zaman di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah get ready and preparation. Kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya mengajak Anda dalam renungan pagi untuk merenungkan bagaimana jalan menuju kemuliaan. Supaya kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang ajaib. Yang pertama saudara, ada 3 poin penting yang pagi hari ini saya mau sampaikan buat Anda. Dan biar ini menjadi sebuah renungan pagi dalam hidup Anda.
supaya saya berdoa the whole day dimulai dari start this morning. Kamu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada. Start from this morning, the glory of God will be akan ada dan nyata dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dan dalam pelayananmu. But the question how, bagaimana caranya? Yang pertama adalah melalui pengudusan, saudara. Saya jamin dan percaya bahwa jalan menuju kemuliaan adalah pengudusan. Yang pertama adalah kita harus rela untuk dipisahkan dari hal-hal yang duniawi, yang terutama hal-hal dosa dan lain-lain. Alkitab jelas sekali mencatat bahwa tanpa kemuliaan, tanpa kekudusan, maksud saya kita akan melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. That is what the Bible say. Artinya saya percaya jalan menuju kemuliaan ketika Anda mau mengalami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidupmu, hal yang pertama yang harus Anda lalui adalah bagaimana Anda harus menguduskan diri Anda. Pengudusan merupakan sebuah jalan menuju kemuliaan, saudara. Sekali lagi Alkitab dengan tegas mencatat, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 24 jelas sekali berkata, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Dan saya percaya ini adalah melalui sebuah proses pengudusan. Pikiran kita dikuduskan, hati kita dikuduskan, dan seluruh kehidupan kita akan mengalami yang namanya pengudusan. Dan after that baru kita akan mengalami kemuliaan Allah. Jadi ada fase yang 3 menurut saya, fase yang harus Anda lalami, yaitu dalam pengudusan. Yaitu yang pertama kita harus dipisahkan. Dipisahkan of course dari dunia, dari hal-hal yang gak baik, dari hal-hal dosa, dari hal-hal yang gak berkenan. Lalu setelah kita dipisahkan, maka kita akan terus dibersihkan, dikuduskan, saudara. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Karena salah satu qualification atau syarat daripada untuk melihat Tuhan, ngalami Tuhan, naik ke gunung Tuhan, adalah orang-orang yang sudah dibersihkan, dikuduskan oleh Allah. Lalu kalau kita sudah mengalami 2 fase ini, fase yang terakhir adalah terus dimurnikan, motivasi kita dimurnikan, hati kita dimurnikan, semua kehidupan kita dimurnikan. And after that baru the glory of God, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan Anda. Saya percaya orang yang siap untuk masuk dalam pengudusan Allah, yaitu rela dipisahkan, dibersihkan, dikuduskan, bahkan dimurnikan, maka saya percaya kemanapun Anda pergi, Anda akan lihat kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupan Anda. Saya percaya kemanapun Anda pergi, Anda bergerak, Anda akan melihat bahwa the glory of God, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda pelajari kehidupan Musa, Anda pelajari kehidupan banyak hamba Tuhan dalam Alkitab, tokoh-tokoh, sebelum Allah menyatakan kemuliaannya dalam kehidupannya, yang dilakukan adalah menguduskan mereka. Dan mereka harus masuk dalam sebuah fase yaitu pengudusan. Bahkan Joshua berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan akan menyatakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. So saya yakin sekali bahwa jalan menuju kemuliaan gak ada lain. Yang pertama kita harus rela untuk dipisahkan, dibersihkan, dikuduskan, dan dimurnikan. Dan ini adalah fase yang saya sebut adalah fase pengudusan, saudara. Lalu yang kedua, fase yang berikutnya, jalan menuju kemuliaan adalah ini yang tidak enak, tapi mau nggak mau kita harus jalani, yaitu melalui sebuah proses penderitaan dan proses ujian, saudara. Firman Allah jelas sekali menjelaskan bahwa bagaimana tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus dan sesudah itu kemuliaan yang menyusul setelah itu, saudara. Dan saya mengambil sebuah conclusion dari pelajaran ini, bahwa penderitaan harus mengalami dulu penderitaan, harus mengalami dulu sebuah proses, baru kita akan melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya kenapa kok harus diproses? Karena saya percaya bahwa proses adalah ujian untuk membawa kita yang pertama kepada keserupaan Kristus. Ingat saudara, bahwa dikatakan Filipi 3 ayat yang ke-10, dikatakan yang kukendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah persekutuan dalam penderitaan artinya kita harus siap jalan menuju kebangkitan, jalan menuju kemuliaan, yaitu penderitaan dan ujian, saudara.
Dan ketika kita masuk di dalamnya, saya percaya itu akan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Nah, kalau Anda berkata bahwa Anda mau seperti Kristus, bukan berarti cuma pelayanannya, kuasanya, khotbahnya, tapi saudara harus bersekutu dalam penderitaan. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Anda kalau baca ini di Alkitab dikatakan saudara bahwa setelah kita mengalami semuanya itu, maka kita akan menjadi serupa segambar dengan anaknya, saudara. Jadi itu sebabnya saya yakin dan percaya bahwa Alkitab mengajarkan kita jalan menuju kepada keserupaan dengan Kristus adalah melalui proses. Begitu kita diproses, kita mengalami penderitaan, maka saya percaya saudara kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita akan, kesombongan kita semua dikikis, kedagingan kita semuanya diproses, sehingga kita benar-benar berkata bahwa Tuhan is not me, this is you, ini karena Engkau Tuhan. Nah yang kedua, saya percaya bahwa proses ujian itu bukan cuma membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi ujian atau proses akan membawa kemurnian iman dalam hidup kita. Tidak ada cara lain untuk memurnikan iman kita kecuali melalui ujian iman, ujian proses. Abraham mengalami bagaimana dia diuji imannya. Pertama-tama Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati dia, keturunannya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Dan dia mengalami proses 25 years kurang lebih, saudara. Dia mengalami proses menantikan janji Allah. Bahkan dia mengalami ujian iman di mana Sarah sudah mati haid dan Abraham sudah tua. Dan dia berkata bahwa terhadap janji Allah dia tidak ragu sekalipun dia tahu bahwa keadaannya lebih tua dan sangat tua dan Sarah sudah mati haid. Dan kita tahu bahwa kedokteran mengatakan bahwa perempuan yang haid sudah tidak lagi menstruation, maka yang terjadi dia tidak akan pernah bisa melahirkan atau punya anak. Nah, Abraham mengalami ujian iman dalam hidupnya karena Allah mau memurnikan imannya, saudara. Dan Sarah juga sudah tidak lagi memiliki sebuah potensi untuk melahirkan, saudara. Tapi Alkitab mencatat terhadap janji Allah, Abraham tidak ragu, bahkan dia memperkuat imannya kepada Allah. Dan dia tidak ragu akan janji Allah bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara apapun, saudara. Dan dia lulus dan kemurnian imannya jadi, saudara. Dan Ayub diuji Tuhan dan dia dimurnikan melalui proses, melalui penderitaan, imannya kepada Tuhan dimurnikan. Saudara, ada begitu banyak tokoh di Alkitab mengalami kemurnian iman dan saya percaya proses dan penderitaan bukan cuma membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi membuat iman kita lebih murni lagi, saudara. Jadi jalan menuju kemuliaan yang kedua adalah melalui proses dan penderitaan, saudara. Lalu proses ujian penderitaan bukan cuma membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, memurnikan iman kita jadi kuat, jadi bersih, jadi murni, tapi menjadikan kehidupan spiritual kita kuat, saudara. Karena saya percaya Efesus pasal yang 6 berkata bahwa hendaklah akhirnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah jadi kuat, saudara. Di dalam kuat kuasanya. Dan saya percaya tidak ada pilihan lain kecuali kita mengalami sebuah proses, mengalami sebuah ujian, dan itu akan menguatkan iman kita, menguatkan spiritual kita, saudara. Dan saya percaya itu adalah sebuah proses di mana Tuhan mendewasakan setiap kita, saudara. Jadi sekali lagi, jalan yang kedua menuju kemuliaan, yang pertama adalah pengudusan kita, dan yang kedua melalui proses penderitaan dan juga ujian. Yang ketiga, lalu saya akan tutup, bagaimana jalan menuju kemuliaan yang ketiga, yaitu spiritual growth, saudara. Artinya pertumbuhan kerohanian kita harus menjadi dewasa. Nah, saya percaya dimensi kemuliaan yang akan Anda dan saya alami itu juga tergantung atau bergantung tingkat kerohanian seseorang, saudara. Kita harus terus bertumbuh dalam kerohanian untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih lagi, saudara. Anda bisa bayangkan, saudara, kalau ada istilah bagaimana Anda melihat bagaimana Musa ketika dia mau ketemu Tuhan, nggak boleh semua orang yang naik, saudara. Kenapa? Karena ada orang-orang yang diperintahkan oleh Musa, mereka cukup sampai di sini, lalu Musa sendirian yang naik, saudara. Nah, saudara, ini berbicara tentang apa? Saya yakin dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan bergantung tingkat kerohanian seseorang. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada tidak sembarangan orang, tapi orang-orang yang benar-benar mengalami spiritual growth yang baik, saudara, menjadi dewasa. Karena ada syaratnya, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan?
hanya orang yang bersih tangan, yang murni hatinya. Dan itu saya percaya ada orang-orang yang mengalami spiritual growth dalam kehidupan mereka. Mereka bukan orang yang iri hati, dengki, mereka yang sudah mengalami proses pengudusan. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami proses atau penderitaan atau ujian iman. Dan sampai akhirnya iman mereka bertumbuh, kerohanian mereka bertumbuh. Dan mereka inilah adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kemuliaan Allah. Saya ingat dalam kitab Hagai pasal yang pertama dikatakan, naiklah ke gunung, bawa kayu, bangun rumah, dan aku akan menyatakan kemuliaanku. Dan saya percaya ini bukan perkara yang biasa, tapi untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita harus mengalami spiritual growth yang baik, saudara. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang anak-anak, yang kanak-kanak, yang cuman dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah sama Tuhan, always complain. Anda bisa lihat bagaimana orang yang always complain, bangsa Israel, mereka tidak diizinkan masuk oleh Allah. Cuman Musa disuruh naik ke gunung Tuhan. Dan Musa mengalami kemuliaan yang ajaib bersama Tuhan. So saya berdoa supaya pagi hari ini kita semua menyadari bahwa ini adalah jalan menuju kemuliaan. Yaitu kita rela untuk dikuduskan, saudara. Masuk dalam pengudusan Tuhan. Lalu yang kedua, kita dengan rela masuk dalam sebuah proses ujian dan penderitaan. Karena itu akan membentuk, mengikis kedagingan kita. Itu akan menghancurkan kesombongan kita. Sehingga ketika kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, kita bisa berkata, this is the Lord. Ini Tuhan, bukan karena kita, saudara. Lalu yang terakhir, kita harus terus mengalami pertumbuhan spiritual yang baik, saudara. Itu sebabnya saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada. Ayo jangan puas dengan apa yang sudah Anda alami hari ini. Terus bertumbuh secara spiritual dalam Tuhan. Tingkatkan baca Alkitab, doa, bersekutu dengan Tuhan, miliki hubungan yang pribadi yang dekat sama Tuhan. Supaya kita mengalami spiritual growth yang baik. Dan sehingga kita akan mengalami kemuliaan Tuhan di dimensi yang berbeda lagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada. Supaya Anda mengalami kemuliaan Tuhan yang ajaib. Anda yang sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Tuhan bawa Anda pagi hari ini from glory to the next level. To the next glory. From the glory to the highest glory. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada. Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Bapak, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Yang menyaksikan program Renungan Pagi hari ini. Let your glory come. Dan biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, dan kemuliaanmu datang dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam gereja, di tempat di mana mereka melayani. Mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, I bless all your people. Dan biar firman yang dilepaskan pagi hari ini tidak menjadi sia-sia. Kami semua mengambil keputusan untuk masuk dalam proses pengudusan. Kami semua rela untuk diproses, waktu mengalami proses ujian, dan biar kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami juga mau Tuhan, supaya spiritual kami, kerohanian kami terus bertumbuh, sehingga kami akan mengalami dimensi kemuliaan yang lebih ajaib lagi. Terima kasih Bapak, bless all your people, in Jesus name we bless. We bless you, we bless you, we bless you, and be blessed in the name of Jesus. Amen, amen, amen. God bless you. Saya berdoa dari tempat ini, ayo terus kejar Tuhan, cari Tuhan, dan saya berdoa biar kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam dimensi yang lebih ajaib lagi. Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya. God bless you.